Poyo, podcastnya Youth. Ya, halo lagi teman-teman YOC. Bersama kembali dengan gua Timi yang akan menemani kalian di dalam podcast kali ini. Nah, teman-teman YOC, hari ini kita akan bahas sesuatu yang lagi hot-hotnya nih. Istilahnya kalau di media sosial tuh lagi digoreng sana sini. Ya, mungkin teman-teman juga sudah ada ekspektasi ya. Ya, teman-teman, betul kalau misalnya kalian yang menjawab Christian Progressive. Ya teman-teman, seperti yang teman-teman mungkin sudah juga ngeh bahwa memang tema dan istilah itu lagi sangat hangat-hangatnya di media sosial. Nah kali ini YOC atau Poyo kita juga akan bahas soal hal itu. Tapi tentunya teman-teman, gue tidak akan sendirian ngebahas hal kayak begini. Karena gue takut sesat. Jadi gue juga mengundang ada satu pembicara yang mungkin gak asing kali ya. Tapi ini ada pembicara yang TOP-BGT. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Aku akan memperkenalkan Bang Alex Nanlohi. Oke. Halo Bang Alex Nanlohi. Hai. Oke. Gimana kabar? Ya, baik. Lengkap sekali ini. Oke, mungkin kata orang tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita ada sedikit perkenalan dulu nih Bang Alex. Bang Alex mungkin boleh ceritakan sekarang mungkin Bang Alex pelayanannya seperti apa atau senyamannya aja lah. Monggo silakan Bang Alex. Oke, kenalin namaku Alex Nanlohi. Saat ini saya melayani di pelayanan Perkantas untuk pelayanan siswa, mahasiswa dan alumni. Jadi banyak pelayanan terkait dengan ke sekolah-sekolah, ke kampus gitu ya. Jadi itu bagian keseharian sih Tim. Oke, mantap. Jadi juga sebenarnya banyak berkiprah di dunia anak muda nih ya Bang Alex ya. Yes, gitulah. Ya, jadi anak muda sekarang emang banyak yang labil ya Bang. Orang tua juga ada sih yang labil. Tidak hanya anak muda tapi orang tua juga cuman labil. Mungkin generasinya udah beda gitu ya. Jadi yang viral yang sekarang gitu ya. Oke, ya, betul. Makanya nih teman-teman bisa diskusi sama Bang Alex pada hari ini juga adalah suatu hal yang dalam tanda kutip kupikir cocok juga ya. Karena memang soal Christian progresif itu memang isunya tuh tidak lebih banyak di orang tua ya Bang Alex ya. Iya. Banyak kan yang blow up justru adalah anak-anak muda yang youth gitu. Makanya oke, kita mulai aja nih Bang Alex. Jadi memang ada beberapa pertanyaan yang sudah kita kumpulkan nih dan akhirnya kita summarize beberapa pertanyaan yang mau kita discuss pada sore hari ini. Nah yang pertama Bang Alex, soal nama Christian Progressive. Sebenarnya ini tuh istilah yang sudah ada dari lama atau kok sebenarnya memang dibuat-buat nih karena lagi viral-viralnya. Nah gimana tuh Bang Alex? Ya saya coba nyari juga ya pengalaman dengan berbagai latar belakang yang ada. Sebenarnya ini bukan kali pertama, mungkin di Indonesia mulai juga jadi viral belakangan ini. Tetapi sebenarnya istilah ini adalah istilah yang sudah muncul di dalam dunia barat. Khususnya waktu bicara tentang kekristenan itu harus terus relevan sepanjang zaman. Jadi itu yang namanya diistilahkan progresif. Harusnya kekristenan itu ya merangkul dan kemudian kekristenan ini menjadi sesuatu yang bisa semakin luas dinikmati. Nah, cuma ya itu progresifnya sejauh mana? Karena sebenarnya kalau bicara progresif, kekristenannya harus relevan. Nah, tapi relevannya sejauh mana gitu. Nah, itu yang penting tuh. Oke, ini make sense nih teman-teman. Jadi Bang Alex tadi ada kasih satu poin yang sangat penting soal bukan soal progresif tapi relevannya ya. Iya. Karena maksudnya ya kita kan ada di zaman yang sebenarnya senantiasa terus berkembang gitu ya. Kita sudah kenal globalisasi, sudah kenal yang namanya teknologi semakin lama juga semakin maju gitu loh. Jadi maksudnya mungkin Christian progresif itu artinya kita melihat secara memang point of view yang menjawab soal relevansi yang zaman sekarang. Iya. Gitu kali ya. Artinya nih berarti bukan soal tentang makna pemaknaan yang berubah ya Bang Alex ya. Bukan seperti itu berarti ya. Nah mungkin di situ yang saya lihat jadi jebakan Batman-nya tuh. Jebakan Batman. Akhirnya kok jadi maknanya yang berubah. Relevan itu bukan berarti kemudian meninggalkan dasar-dasar yang penting. Yes. Karena begini, misalnya kita melihat kekristenan ada di dalam dunia dengan berbagai macam kepercayaan yang lain. Lalu kemudian kita mulai bicara toleransi, lalu kemudian kita mulai menyamakan, wah sama kita pokoknya asal Tuhan mengasihi ya kita semua saudara seperti itu. Nah ada hal-hal yang dalam relevansinya ini perlu kita hayati dengan dasarnya apa.
Oke. Nah kalau itu nggak jelas, maka kita bicara relevansi, akhirnya ya udah semua jadi sama, semua jadi tidak punya keunikan, dan bahkan akhirnya kayak kita nggak punya ciri khas gitu loh. Nah itu yang menurut saya, seprogresif apa kekristenan ketika tidak ada lagi ciri khasnya gitu loh. I see. Wah, ini menarik ya, teman-teman. Soal tadi ciri khas dan progresif gitu. Maksudnya itu hal yang perlu kita terus uji ya. Betul. Perlu kita lihat ya. Nah, Bang Alex, kita masuk ke salah satu elemen yang lagi dibahas, yang lagi hot-hotnya. Oke. Kristen progresif berbicara soal keselamatan. Nah, Bang Alex, di beberapa ya podcast ya yang kita sudah kita tahu udah sama lihat tahu sama-sama ya, ya. kita tahu ada brother kita, dan maksudnya memang saudara kita yang berbicara soal sepertinya dalam tanda kutip keliru nih soal keselamatan. Soalnya habis dia ngomong soal itu, habislah dia dicecer sama banyak orang. Iya. Nah, waktu itu dia ada sempat state soal keselamatan itu terkait seakan-akan Iya. berhubungan dengan perbuatan orang baik. Begitu. Mungkin nih Bang Alex, kita sendiri nih sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, Iya. orang Kristen gitu. Sebenarnya bagaimana sih kita menilai keselamatan ataupun mengartikan keselamatan gitu? Mengartikannya Ya, gitu. Kembali lagi, dasar untuk kita bicara kekristenan kita adalah kekristenan yang sesuai dengan Alkitab tentunya ya. Jadi kekristenan Alkitabiah justru. Nah, dari situ kita melihat bahwa keselamatan memang bukan karena perbuatan baik. Perbuatan baik itu tidak membawa keselamatan. Ya. Tetapi kemudian pertanyaannya, emangnya orang Kristen nggak berbuat baik? Yes. Tetapi perbuatan baik itu merupakan buah ketika kita menikmati keselamatan di dalam Tuhan. Jadi jangan dibalik ya. Kita tidak diselamatkan karena melakukan perbuatan baik. Tetapi justru ketika kita sudah diselamatkan, kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Nah, ketika dasar itu digoyang, lalu kemudian diartikan bahwa ya semua selamat kalau dia melakukan perbuatan baik. Kalau benar perbuatan baik menyelamatkan, siapa juru selamatnya dong? Yang berbuat baik. Tetapi karena kita menyadari tidak ada satupun kebaikan di dalam dunia ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka Yesus datang menjadi juru selamat. Jadi kalau kita mengatakan perbuatan baik menyelamatkan, sebenarnya secara alkitabiah tidak seirama dengan kehadiran Yesus. Bahkan boleh dikatakan kita seperti menyepelekan, oh Yesus mah tidak cukup lah ya, sehingga perbuatan baik saya menjadi sesuatu yang menyelamatkan saya. Jadi menurut saya di situ kayaknya titik bedanya. Kita mau bicara kekristenan dari mana nih? Dari Alkitab, ya ayo kita bicara dari Alkitab, dan dasarnya keselamatan hanya di dalam Kristus, bukan karena perbuatan baik kita. Iya. Soalnya memang satu hal yang langsung kita bisa analisa ya Bang Alex ya gitu. Karena ya kadang-kadang orang bisa menilai sesuatu melihat apa yang ada di depan matanya dia. Betul. Begitu, maksudnya ya mungkin beda kali kalau misalnya kita memang belajar Alkitab secara lebih mendalam atau kayak bagaimana. Kita memang mengenalkan yang namanya wahyu, makanya khusus ya, wahyu khusus. Dimana kita belajar benar-benar tentang concernnya kehadiran Kristus seperti apa, apa yang dia lakukan bagaimana. Tapi kan mungkin buat orang-orang luar sana, dia kan hanya melihat, oh yang ditampilkan oleh Yesus itu adalah dalam tanda kutip perbuatan baiknya, menolong orang seperti apa. Makanya mungkin dengan point of view seperti itu, melihat ada orang lain yang seakan-akan dia baik juga ya, dia melakukan perbuatan baik juga ya, masa yang kayak gini gak layak sih untuk masuk ke kerajaan surga juga. Nah yang kayak gitu kan Bang Alex kan biasanya kan, makanya kita tuh terjebak tuh dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah kalau Bang Alex sendiri melihatnya itu kayak gimana sih sebenarnya Bang Alex? Maksudnya hal-hal Iya, kita bicara lagi dari Alkitab ya Tim ya. Karena saya pikir saya akan bicara kekristenan nggak usah progresif kemana lah ya, tapi berdasarkan Alkitab dong ya. Di dalam Alkitab sebenarnya setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak ada satupun dari kita yang layak diselamatkan. Karena itulah kita melihat anugerah Allah yang besar, memilih, menyelamatkan, dan kita mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus. Bahkan di dalam kitab Yesaya dikatakan, perbuatan baikmu seperti kain kotor begitu ya. Jadi sekali lagi kita tidak menutup mata ada perbuatan baik, tapi bukan perbuatan baik itu yang menyelamatkan manusia, tapi karya Yesus di kayu salib. Karena itu kalau
itu yang menjadi poin utama, kita mulai bergeser mengatakan semua agama sama. Sebenarnya gini, kalau katanya semua agama sama, ya udah lu ikut agama gue deh. Lah, dia nggak mau, berarti kan nggak sama. Apanya yang sama? Nah itu kita mesti melihat. Kalau bicara perbuatan baiknya sama, oke. Tetapi apakah prinsip keselamatannya sama? Beda. Ada kepercayaan yang melihat perbuatan baik menyelamatkan. Ada kepercayaan dalam kekristenan berdasarkan Alkitab, Yesus Kristus, iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Jadi dibilang sama, enggak, beda kok. Ya. Ya, makanya sebenarnya ujung-ujungnya lagi memang untuk ngecek hal itu ya, Bang Alex, kita harus ngecek di fundamentalnya benar-benar ya. Betul. Nah, tadi Bang Alex banyak banget ngomong soal kita harus kembali ke Alkitab, Tim. Betul kan ya? Betul. Nah, dan di Alkitab sendiri kan sebenarnya ada 2 perjanjian tuh Bang Alex ya. Ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita tahu jelas banget kisah tentang Kristus. Ya. Karya Kristus itu adanya di perjanjian baru. Dan maksudnya memang waktu itu hal-hal terkait ketika memang kita sekarang percaya nih, percaya Kristus, kita selamat. Ya. Nah, itu karena memang kita tahu ada sosok Kristus di situ dan itu kan memang tereksposnya dan diceritakannya di perjanjian baru. Nah, mungkin bagaimana kita mengerti sisi keselamatan itu dari perjanjian lama nih Bang Alex. Karena di perjanjian lama kan sebenarnya kita cuma tahu bahwa adanya Allah, adanya umatnya, lalu mungkin ada Taurat Tuhan. Tapi kan nggak ada sosok Kristus nih. Nah mungkin untuk meluruskan hal ini nih gimana nih Bang Alex nih? Wah ini perlu kuliah dulu deh. Waduh. Lama sekali guys. Emang perlu kuliah. Make the long story short gitu ya. Long story short. Ya, karena tetap ya kita mesti belajar juga ya. Pada akhirnya kita bicara kekristenan ya, kita punya iman yang sebenarnya ada dasarnya, ada sumber di mana kita bisa pelajari. Di dalam keselamatan, di dalam kekristenan, sebenarnya meskipun kita punya 2 perjanjian, keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Oh, gimana? Kristusnya baru ada di PB. Nah, jangan lupa di dalam perjanjian lama ada konsep tentang Mesias. Oke. Perjanjian lama, Perjanjian konsep lama tentang Mesias ya. Injil pertama atau Injil yang paling awal, kalau kita bicara ini yang biasa disebut proto-gospel gitu ya. Injil yang paling awal, ketika manusia jatuh dalam dosa, kejadian berapa tuh? Manusia jatuh dalam dosa, kejadian 3. Nah, di mana janji keselamatan pertama kali diberikan? Juga di dalam kejadian 3. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Jadi bagi perjanjian lama ada konsep tentang keselamatan yang akan dibawa oleh keturunan perempuan. Dan itu menjadi konsep yang semakin hari semakin jelas ketika Israel punya pengharapan mesianis. Mereka percaya bahwa Mesias yang akan datang yang akan menyelamatkan. Siapakah Mesias itu? Itulah sosok Kristus. Memang semakin jelas di perjanjian baru ya. Yesus yang datang. Tetapi kalau kita kembali kepada dasar iman kita. Kalau yang menyelamatkan Yesus, maka bagaimana keselamatan di dalam perjanjian baru, perjanjian lama? Orang perjanjian lama selamat karena percaya pada Yesus yang akan datang. Kita yang ada di perjanjian baru, kita percaya pada Yesus yang sudah datang. Jadi tetap pusat iman kita adalah kepada karya Allah di dalam dan melalui anaknya Yesus Kristus. Karena tidak ada jalan keselamatan lain, hanya di dalam karya Kristus. Nah, mungkin ada pertanyaan lanjutan yang kayak gini Bang Alex. Karena kita memang kalau misal kita ngomong perjanjian lama, kita memang sudah banyak disebutkan juga. Ada orang-orang yang dalam tanda kutip itu hidupnya itu tuh berkenan di hadapan Allah. Contohnya misalnya kayak Daud, kita sebut Yusuf gitu, Daniel, seperti itu gitu. Dan maksudnya dicatat di dalam Alkitab bahwa mereka pun juga melakukan satu gaya hidup yang dekat dengan Allah. Apakah kita bisa bilang juga sebenarnya di dalam pikiran mereka juga sudah ada pengertian tentang Kristus, Mesianis, atau kayak gitu Pak Alex? Jadi makanya apakah, maksudnya mereka sendiri apakah juga sudah tahu tentang hal itu, jadi makanya mereka bisa menghidupi hal itu gitu loh. Nah itu kadang-kadang mungkin ada pertanyaan juga tuh yang muncul. Wah ini benar mesti kuliah perjanjian lama ini ya. Guys, siapa yang mau kuliah guys? Ayo join sekalian nih. Tapi menariknya gini Tim, bahwa Allah memberikan hukum Taurat.
Allah memberikan hukum Taurat ya di awal. Hukum Taurat itu tuntutannya adalah kehidupan yang selaras dengan apa yang Tuhan mau. Makanya kan intinya hukum Taurat, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan itu mencakup relasi dengan Allah, tapi juga relasi dengan sesama. Nah, yang menarik ini begini, tokoh-tokoh perjanjian lama, mereka itu berusaha mentaati hukum Taurat. Yes, betul, betul. Tapi ingat, hukum Taurat dalam terang perjanjian baru itu tidak menyelamatkan. Hukum Taurat membuat mereka hidup saleh, tetapi di titik tertentu, waktu mereka jatuh dalam dosa misalnya, mereka jadi sadar juga, hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan mereka. Daud contohnya, wah kita lihat hidupnya baik, saleh, tulis Mazmur banyak, tapi jangan lupa, dia melanggar berapa hukum Taurat? Aduh, ya termasuk yang paling viral ya. Membunuh, bersinah. Jadi sebenarnya makanya ketika Paulus bicara hukum Taurat di perjanjian baru, dia mengatakan bahwa penggenapan hukum Taurat ini adalah Yesus. Yang sanggup melakukan semua tuntutan hukum. Jadi di perjanjian lama, hukum Taurat menuntun umat hidup beriman, hidup saleh, tetapi sebenarnya mereka diarahkan untuk melihat mereka tidak dapat dan tidak mampu melakukan segenap hukum Taurat, dan mereka menantikan satu pribadi yang akan menggenapkan seluruh tuntutan Taurat, itulah Mesias. Jadi sebenarnya sama aja, mau di PL kayak mau di PB, tidak ada yang bicara keselamatan karena perbuatan baik. Tetapi perbuatan baik menjadi satu respon kalau orang mau hidup sebagai umat Allah. Tetapi untuk mengalami keselamatan, mereka harus percaya pada siapa yang akan menggenapkan seluruh tuntutan Taurat itu. Ya. Wah. Gimana? Timmy speechless. Bukan saya juga diem. Karena memang maksudnya terkadang kalau misalnya kita sebagai orang yang dalam tanda kutip melihat Alkitab benar-benar dari pandangan luar, ya maksudnya kita gampang sekali untuk melihat, iya di perjanjian baru jelas kan ada Kristus Yesus, ada Kristusnya. Gitu. Iya, saya perjanjian lama bagaimana, tapi akhirnya memang dari sini ya guys kita belajar nih satu hal tadi yang Bang Alex tuh perlu di underline gitu soal mau perjanjian lama ada hukum Taurat dan di perjanjian baru ada sosok Kristus. Keduanya itu berbicara soal bagaimana relasi kita kepada Tuhan ya Bang Alex ya. Jadi maksudnya kalau misalnya kita lihat orang-orang perjanjian lama, akhirnya memang mereka tetap melakukan hukum Taurat dengan satu perspektif bahwa saya mau berelasi dengan Tuhan. Makanya saya ngelakuin hal ini. Ya mereka bisa diselamatkan. Bukan anggapannya karena mereka melakukan itu jadinya diselamatkan. Bukan kayak makanya gitu ya. Ada orang yang bilang gini, di perjanjian lama tuh keselamatan karena Taurat. Di perjanjian baru keselamatan karena anugerah dalam Yesus. Tapi kalau kita perhatikan, ketika baca Keluaran 20 misalnya, di dalam Keluaran 20 sebelum hukum itu diberikan, perhatikan kalimatnya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Jadi sebenarnya Tuhan tuh tidak, jadi pola kerjanya itu bukan kamu taat maka saya selamatkan. Tetapi saya selamatkan kamu supaya kamu hidup taat. Makanya bagaimana anugerah dulu, lalu kemudian ketaatan menyusul. Sehingga perhatikan, ketika Tuhan mengatakan akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Mesir. Karena itu pertama jangan ada Allah lain di hadapanku. Kedua, jadi kalau orang lupa atasnya, itu anugerah atasnya. Akulah Tuhan yang bawa kamu keluar dari Mesir. Kalau mau pakai bahasa perjanjian baru, aku yang selamatkan kamu. Jadi bukan satu, kamu taat nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai 10, makalah kamu selamat. No. Aku yang sudah bawa kamu keluar. Nah itu, jadi anugerah itu juga kental sekali bahkan di perjanjian lama. Sehingga hukum Taurat justru menunjukkan bahwa yang bisa menghidupi itu, menikmati relasi, sebenarnya orang yang ngalamin anugerah itu. Yang percaya bahwa memang Tuhanlah sumber segalanya. Mungkin mereka belum melihat sosok Kristus, tapi percaya kepada Tuhan, percaya kepada Mesias yang dijanjikan. Seperti Yunus misalnya, dari dalam perut ikan dia berdoa, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan misalnya. Jadi sebenarnya itu semua terkait ya. Dan sosok yang menggenapkan itu adalah Kristus.
Wah, luar biasa guys. Kalau misalnya hari ini kalian baru belajar, ini mungkin yang namanya progresif. Nah, Oke. Oke. Nah, Bang Alex, mungkin sekarang kita mau ngebahas tadi udah soal kontennya tadi luar biasa banget ya. Iya. Membuat kita juga belajar benar-benar yang namanya kekristenan itu bukan berdasarkan memang yang terlihat dari depan, tapi justru yang mengakar kayak gimana ya. Iya. Nah, sekarang karena memang kita melihat di media sosial ini sekarang banyak banget ya istilahnya terpampang kemarin soal Kristen progresif yang mungkin salah gitu ya, dianggap orang sesat gitu, dan namanya juga dia taruh di media sosial membuat kita akhirnya tiba-tiba jadi hakim gitu, ngejudge gitu ya. Tapi maksudnya memang itu yang menjadi dalam tanda kutip apa yang harus kita hadapi sekarang. Terkadang kan maksudnya untuk kebutuhan view yang tinggi, orang-orang ya banyak akhirnya banyak ngomong sesuatu yang sebenarnya notabene kayak ngomong sesuatu yang mungkin enak buat didengar. Tapi kenyataan yang pahit tapi enak didengar. Sepertinya kita ngeliatnya seperti itu. Nah, Bang Alex, mungkin bagaimana nih sebenarnya kayak sikap kita ketika melihat hal itu gitu loh. Karena media sosial kan kayak gitu semua ya sekarang ya. Ya bro kita yang kemarin kan juga sebenarnya saya mikirnya apa mungkin dia cari aman ya Bang Alex. Kepikiran dia cari aman maksudnya. Karena benar-benar posisinya view-nya gede sekali waktu itu. Nah, gimana tuh Bang Alex melihat ya? Saya menyorotinya dua sisi ya. Kenapa? Karena saya pertama dulu kuliahnya komunikasi. Wes, ya kuliah komunikasi. Iya. Yang kedua saya melihatnya secara teologis lah ya. Which is yang pertama, ya karena Anda memakai media sosial, Anda harus siap menerima reaksi apapun dari netizen 62 ini yang luar biasa sangat. Jadi pintarnya. Iya, jadi maksudnya gini, kalau kita bilang kenapa gue dihakimin, kenapa? Ya, lu mainnya di medsos sih. Dan medsos itu terbuka. Dan ingat, tidak semua orang under our control, and tidak semua orang juga harus setuju dengan kita. Dan saya pikir juga teman-teman yang main di media sosial tahu sebenarnya itu. Tapi memang sisi yang lain, saya harus garis bawahi tim. Waktu itu saya nulis sebenarnya ya, karena saya juga bingung ketika banyak yang bertanya. Saya cuma ngomong begini, tidak semua yang viral pasti benar. Tidak semua yang viral pasti benar. Tetapi sesuatu yang benar harusnya punya landasan kebenaran. Itu sebenarnya saya bicara kepada diri saya juga. Karena saya juga main di medsos nih. Iya. Gitu ya. Timi tahu juga ya. Iya. Nah, masalahnya adalah juga nih Bang Alex. Kadang-kadang kita tuh maunya banyak yang follow, banyak yang like. Yes. Dan tanpa sadar mungkin untuk teman-teman yang juga bahkan sudah monetize dari situ, kan lumayan juga kan mendapatkan gitu ya. Nah, itu membuat akhirnya ya kita tuh merasa kalau konten kita viral ya sudahlah. Udah kelempar di pasar gitu. Iya. Dan apalagi kalau itu, nah saya ngelihat begini nih. Saya menghargai setiap orang sedang dalam spiritual journey-nya. Tapi ingat, kita tuh belum sampai di titik selesai sebenarnya. Jadi nikmatilah perjalanan itu, makanya saya secara pribadi tidak mau menghakimi dalam arti, ya saya tidak menanggapi apa-apa. Ini aja podcast pertama saya bicara hal ini ya. Saya nggak mau waktu itu saya menolak gitu ya. Karena saya merasa kenapa ya kamu main di medsos, maka jangan heran orang meresponi. Nah tapi ingat, kebenaran yang viral itu harus selalu berdasarkan Alkitab. Nah saya tidak tahu apakah brother kita atau mungkin juga banyak brother lain ya yang sekarang mau ikut-ikutan viral ya. Sepertinya begitu sih ya. Nah, poinnya adalah berdasarkan apa? Sehingga jangan heran ketika orang-orang yang masih menjadikan Alkitab sebagai dasar meresponi apa yang kamu sampaikan. Jadi jangan dianggap menghakimi. Satu sisi karena kita sama-sama on a pilgrim, kita mari sama-sama melihat begitu ya, mari sama-sama belajar, tetapi jangan juga kemudian merasa diri paling benar. Ya, betul. Dan di situ justru kita ingat kebenarannya itu kan sesuai Alkitab. Nah, saya senang tuh melihat yang merespon, karena menurut saya respon-respon mereka juga menunjukkan bahwa kekristenan yang progresif sekalipun itu harus ada dasarnya.
Tiba-tiba semua anak muda yang meresponi itu saya lihat jadi tahu ayat tuh ya. Saya nggak tahu tuh pada googling atau apa ya, tapi saya seneng banget tuh. Saya harus bilang, wow, masih banyak anak muda baca firman. Wih, gitu ya. Tapi disitulah justru jangan kemudian yang satu bilang gua dihakimin. Kamu yang justru membagikan. Nah, sebenarnya gini, pada titik tertentu, kalau kita sama-sama melihat kita sedang dalam perjalanan, maka I am still ongoing, kamu juga sedang ongoing. Sehingga sebenarnya kita harusnya tidak saling menghakimi, tapi saling belajar. Tapi ingat, di dalam saling belajar ada saling mengoreksi, ada saling mengingatkan. Nah ini susahnya, sekarang semua yang mengingatkan, semua yang mengoreksi dianggap menghakimi. Aduh susah deh netizen 62 nih. Jadi pengen jadi netizen 6 berapa gitu. Waduh, jangan dong. Iya ya. Kan standing in the gap buat Indonesia kan. Betul. Disitulah saya senang anak muda ternyata masih punya responnya. Iya. Karena memang akhirnya setelah hal ini jadi viral ya Bang Alex, maksudnya kita menemukan banyak banget komentar tentang hal itu gitu. Ada orang yang bilang kalau memang tadi ya mengutip sebenarnya beberapa hal yang tadi Bang Alex sampaikan. Kalau misalnya orang ini sedang di dalam spiritual journey, dan maksudnya dia dalam tahap yang mungkin sebenarnya nggak tahu-tahu banget. Kenapa kamu ngomong kayak begitu? Tapi ya benar sih, maksudnya sekali lagi kita ada di platform media sosial. Ya maksudnya sekali dia tertangkap istilah kamera ya itu maksudnya akan tersebar, terexposure gitu. Cuma memang sayangnya seperti itu. Ada aja Bang Alex yang kalau lihat-lihat komennya gitu maksudnya aduh ya maksudnya kalau kita ya benar sih kita bagi dua ya. Ada netizen yang ngerasa kayak apa namanya, wah lu sesat gitu, itu yang paling jahat lah istilahnya gitu. Bilang orang sesat gitu. Tapi satu sisi ada orang yang bilang, aduh bro, kalau misalnya emang nggak ngerti-ngerti banget ya udah mungkin jangan ngomong dulu atau kayak gimana. Dan menurut saya ya, ini begini ya Tim, kadang-kadang saya mikir gini, gimana caranya di dalam perjalanan ini kita mestinya membedakan ini wilayah yang masih misalnya kita diskusikan. Sehingga jangan di media sosial. Sebenarnya ada satu prinsip Alkitab yang saya dapat dari dulu orang tua rohani lah ya. Dia ambilnya dari Mazmur 73. Nah di dalam Mazmur 73 ada ayat yang mengatakan kira-kira begini ya. Aku mau mengutarakan kekecewaanku. Tapi kalau aku mengutarakannya pada saat dia sedang on the spiritual journey, itu mengkhianati angkatan-angkatan di bawahnya. Jadi kalimat itu waktu saya dikasih pencerahannya dia bilangnya gini ya. Kalau kita masih belum yakin banget, kita masih still on progress, kita masih still ongoing, maka hati-hati membagikan keraguan kita. Nah itu membuat saya jadi waspada juga ketika saya main di media sosial. Ya kita bicara yang pasti-pasti aja lah ya. Kalau memang ada hal yang mungkin masih terbuka untuk diskusi, ya silahkan. Tetapi jangan state tiba-tiba lalu kemudian ajaran yang selama ini misalnya Yesus Tuhan dan Juru Selamat diganti sama perbuatan baik. Itu kan juga orang akan bereaksi gitu. Ini apaan sih kira-kira begitu. Jadi jangan mengutuk respon orang juga, tapi juga terbuka untuk oh ya mungkin apa yang dia sampaikan juga jadi ada dasarnya. Karena kemarin ada beberapa statement yang saya dengar, saya rasa Tuhan nggak mungkin lah misalnya. Iya, itu yang paling viral Bang Alex. Iya itu yang paling viral kita justru. Kita tidak dibangun dalam perasaan, kekristenan tidak dibangun dengan perasaan. Saja, sorry ya supaya nggak salah ngerti, tidak dibangun dengan perasaan saja. Kita ada bagian perasaan, tetapi Tuhan datang ke dalam dunia jadi juru selamat supaya kita tidak pernah bisa merasa bangga saya masuk surga karena kebaikan. Kalau di surga orang bisa masuk karena kebaikan, surga itu tempat paling sombong. Kenapa lu masuk sini? Kenapa Tim masuk sini? Oh kemarin baru santunin 3 anak yatim. Kenapa masuk sini? Oh, saya baru sumbang 3 gereja. Lu kenapa masuk sini? Oh, saya baru bantu janda. Tapi kalau kita ada di surga nantinya, ketika itu kita hanya akan bisa berkata, I am here because of your grace. Nah, itu yang diganti jadi, gak apa-apa masuk surga dengan, saya yakin kok Tuhan selamatkan. Loh, hati-hati juga, mana dasarnya? Dasarnya perasaan.
Oh benar, makanya saya sekali lagi senang tuh anak-anak. Ada ayatnya, wah tiba-tiba jadi teolog mendadak semua ya. Saya nggak tahu tuh yang pada jarang buka Alkitab semua Iya. jadi ikut berespon. Nah saya pikir itu kebangunan. Thank you ya. Dalam satu sisi itu jadi sesuatu yang mungkin menggelitik dan membangunkan kita juga. Iya. Dalam arti kayak, kemana aja Anda? Kemana aja? Baru kali ini tiba-tiba berkoar Iya. seperti itu ya. Iya, benar banget. Wah, tadi keren banget tuh kata-katanya Bang Alex ya guys. Kalau misalnya semua orang masuk surga karena kebaikan, maka surga menjadi tempat yang paling sombong. Betul. Kita akan bangga-banggaan gitu ya. Iya, kamu kebaikannya sudah berapa? Ya Iya. saya udah 2 miliar lah. Aduh, aneh banget. Ya, nah makanya, tapi memang ya Bang Alex, maksudnya satu hal yang sangat disayangkan itu memang ya kita mengetahui akhirnya netizen Indo gitu ya, dalam tanda kutip mungkin juga karena pengguna media sosial di Indonesia itu tuh sudah banyak ya, karena kita juga istilah negara keempat dengan jumlah Iya. penduduk terbanyak gitulah, dan setiap orang kan kayak megang akunnya sendiri. Betul. Sangat gampang kita berkata-kata yang sebenarnya dalam tanda kutip itu menyakiti orang lain. Iya. Ah sesat lu. Terus mungkin ada beberapa netizen bilang karena kan brother kita ini kan juga waktu itu punya kayak punya jabatan gitu kan ya waktu itu. Jadi waktu itu juga kena keserang seperti itu loh gitu. Mungkin Bang Alex, bagaimana sih maksudnya kita belajar ya, maksudnya sebagai seorang netizen nih. Nah mungkin aku ngeliatnya sekarang kita belajar dari sebagai seorang netizen. Kalau tadi kan kita belajar soal benar-benar soal Kristen, tapi sebagai netizen tuh yang baik sebenarnya kita harus memposisikan hati kita tuh seperti apa nah di dalam menanggapi hal-hal kayak gitu. Saya masih terus bergumul sebenarnya soal itu. Oke. Apalagi kan Gimana orang tuh? bilang kenapa kemarin kok mereka nanya abang kok diem? Ya, saya bilang malah Bang iya, Alex yang malah kena saya ya? yang disalahin gitu. Waduh. Kok abang diem? Saya Iya. bilang ya saya udah bicara dengan keyakinan saya bahwa yang viral belum tentu benar dan yang benar harus ada dasar. Iya. Nah, itu membuat saya juga bisa waspada untuk tidak bicara seenaknya. Nah, kita tentu perlu pertama sebagai netizen dan ingat kalau kita orang Kristen, maka kita netizen Kristen loh. Maka Ya. itu Netizen punya tanggung jawab untuk membawa kebaikan, membawa pengaruh yang baik, dampak yang baik. Dan menurut saya ya etika sopan santun itu juga berlaku di media sosial. Ya. Jangan karena kita pakai fake account atau alter account rasanya kita bisa maki-maki orang begitu ya. Padahal begitu lihat account aslinya ya tahu-tahu jangan pendeta juga. itu yang kadang-kadang saya sedih gitu ya. Oh iya. Kalau iya, saya sekarang benar-benar. ketemu sama anak muda gitu ya. Kayak rasanya saya bisa bebas berekspresi hanya dengan apa? Alter account. Nah, menurut saya justru sebenarnya hal-hal seperti ini menjadi pembelajaran buat kita untuk juga kita meresponi dengan baik. Ya. Thank you masukannya misalnya ya, atau thank you pandangannya. Tapi kalau saya secara pribadi tidak setuju dengan pandangan saudara, ini reason saya, enggak apa-apa. Ya. Nah, jadi tidak usah menghujat kepada orangnya, kepada keluarganya, kepada statusnya. Itu yang seringkali kita suka lupa. Betul banget, betul. Dan Ya, kita betul, mesti betul terbuka juga ya, kita gampang sekali juga akan digituin orang. Ya, Timmy seorang host podcast. Hot podcast gadungan. juga. Kelar langsung selesai Iya, hidupnya iya. ya. Iya, bener sih maksudnya karena memang kadang-kadang kalau kita belajar ya di dalam MBTI gitu Bang Alex, Iya. ada kan orang terbagi, ada yang tipenya turbulence, asertif gitu ya. Tapi maksudnya kita akhirnya melihat kayak kecenderungan orang tuh begitu kayak itu ditoel dikit merasa wah ngomong apa kamu gitu loh. Jadi ngerasanya Tapi kayak ya, gitu sayang ya. saya menggunakan MBTI juga ya. Oh, iya. Saya senang dengan MBTI ya. Tapi pada akhirnya saya lihatnya gini, kita tuh harus serupa Yesus kok. Bukan serupa MBTI tipe apa gitu. Kadang-kadang kita berlindung di balik tipe kita. Saya memang ditoel langsung ini ya, ngegas gitu. Tapi poinnya adalah kira-kira Yesus berespon apa ketika ada ini nih. hal-hal seperti itu. Nah, itu ngingatin kita. Kalau enggak kita nggak punya filter. Walaupun waktu baca juga di Alkitab, Yesus tuh responnya serem ya. Kalau ada penyesat, ikat batu kilangan, tenggelamkan gitu ya.
Tapi sebenarnya Iya, iya, karena iya, itu kan iya. menyesatkan anak kecil lagi ya. Iya, betul, Nah, betul, jadi betul. poinnya adalah itu sesuatu yang serius. Nah, tapi karena kita sedang ada di dalam masa yang ya sudah media sosial ada di mana-mana, saya pikir kita perlu juga mungkin kalau Tuhan Yesus punya medsos zaman itu, Yes. Tuhan akan kasih tipsnya juga. Iya. Masih ingat ya Tim? Kalau Tuhan bilang, kalau saudaramu berbuat dosa, panggillah dia. 4 mata dulu. Iya, iya. Kalau sudah selesai 4 mata, baru kemudian Ajak yang lain. ajak yang lain, panggil Ya. saksi. Nah, itu karena hidup berjemaat, on-site meeting. Nah sekarang kita yang Kristen zaman sekarang yang harusnya lebih progresif gitu ya. Kita harus Iya, bisa iya. relevan gimana etika bermedsos Kristen. Nah itu yang saya pikir juga ya kita perlu bicara tentang bagaimana berespon dengan baik, memberikan kritik tapi bukan menjadi kritikus yang atau mengkritik orangnya, mematikan karakter orang. Saya pikir itu yang nggak tepat. Jadi yang kita sampaikan adalah kita memiliki pemikiran yang berbeda. Mari kita uji sama-sama. Iya. Anda mungkin sesat, saya mungkin benar, tapi mari kita uji. Jadi maksudnya kadang-kadang kalaupun kita mau menyampaikan sesuatu yang sarkastis, ya kita bisa mengemasnya dengan baik supaya orang juga bisa. Karena kalau orang udah dikata-katain gitu ya, dia nggak baca lagi tuh, udah Iya. males gitu ya, iya nggak sih? Kadang-kadang gitu ya, Betul. rasanya sudahlah. Iya, ya ini ya paling kentara sih memang kalau misalnya sepertinya ada sesuatu dalam diri mereka yang merasa terusil gitu. Ya maksudnya Bang Alex juga mungkin sekarang lagi ikutin bola ya kan. Karena timnas kita Aduh. juga lagi main ya. Maksudnya it's sadly sih memang maksudnya mereka ya mungkin abis lawan Korea waktu itu menang. Abis itu kan ya mungkin tersendat gitu ya nggak menang lagi. Dan ya itu bisa dilihat itu maksudnya netizen Indonesia bagaimana meledaknya gitu ya melihat keputusan-keputusan yang kontroversial waktu itu gitu. Iya. Jadi mungkin maksudnya memang kita melihat orang ya kita sangat mudah sih ya teman-teman juga sangat mudah ketika maksudnya sesuatu yang sepertinya kita bangga-banggakan gini. Apalagi kita konteksnya ini tentang kekristenan yang Iya. benar perspektif. Sepertinya kayak tercungkil gitu. Rasanya kayak wah main-main dengan kebenaran. Iya, iya. Akhirnya habis lah dia gitu. Saya ingat prinsip yang pernah diberikan pendeta Timothy Keller sebenarnya untuk Oh, melihat iya. sesama. Dia bilang begini, kalau kita berbicara di dunia ini, ada 2 kategori. Misalnya, oh di dunia ini ada orang baik, ada orang jahat. Nah pertanyaannya, kamu masukin dirimu yang mana? Yang baik lah Bang Alex. Yang baik lah ya, Yang berarti baik gue jahat dong. dong Tim gitu ya. Nah dia bilang hati-hati, pembagian tipikal dunia seperti itu sebenarnya tidak dalam sudut pandang lensa Kristen. Oke. Saya kaget juga tuh. Karena kita membagi dunia menjadi orang baik sama orang jahat. Nah, kita cenderung memasukkan diri kita kepada yang baik. Sehingga Iya. kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Iya. Nah, gimana cara pandang yang benar terhadap diri kita dan sesama? Dia mengatakan, ingat, khususnya buat kita orang percaya, sebenarnya di dunia ini cuma ada 2 jenis. Orang berdosa, orang jahat berdosa yang sudah kenal Yesus, dan orang jahat berdosa yang belum kenal Yesus. Kamu masuk yang mana? Ya. Jadi kalaupun saya ketemu yang belum kenal Yesus, saya tidak akan menghakimi. Karena sama-sama I was berdosa. there. Ya. Saya pun juga kalau bukan Tuhan yang selamatin, I'm Ya. nothing gitu. I used to be there ya. Yes. Dan itu Iya. menolong saya untuk akhirnya ya kalau ketemu orang meskipun ya maaf mungkin dia tidak selevel dengan kita pendidikannya, tidak selevel dengan kita mungkin ekonominya, tidak selevel dengan kita kerohaniannya. But it's still I'm not a good person. Saya adalah orang berdosa yang mengalami anugerah Allah. Dia belum alami anugerah Allah. It's my responsibility to tell the good news gitu. Ya. Betul Nah. banget. Ya, betul banget yang itu tadi. Seru sekali ya Bang Alex ya. Ya. Kita ngomong soal Christian progresif ya teman-teman. Nah mungkin Bang Alex kalau misalnya kita tadi banyak banget yang udah diceritain sama Bang Ya. Alex. Kalau misalnya mungkin ada satu closing message nih yang Bang Alex boleh summarize gitu atau kayak gimana. Karena
saya juga pikir nanya kayak gini, kasihan Bang Alex juga ya. Karena terlalu komplit guys. Abis ini gue yang dicecer netizen 62 ya. Iya. Ya mungkin untuk kayak kalau Bang Alex boleh berpesan gitu satu hal tentang mengenai Christian progresif ini. Bang Alex bagaimana tuh? Mau ngomong apa gitu? Saya akan ngomongnya khususnya ke anak muda. Wah gitu ya. Gimana? Karena saya merasa bahwa gereja membutuhkan anak muda. Dan ke depan gambaran gereja masa depan ya lihatlah gambaran pemudanya sekarang. Dan apa yang saya syukuri tadi tim ya, melihat bahwa banyak anak muda meresponi itu. Entah mungkin ikut-ikutan, tapi entah kemudian mulai mempertimbangkan kekristenannya. Entah kemudian mulai cari ayat yang dia nggak pernah buka selama ini. Tapi saya sangat bersyukur melihat hal itu. Dan marilah jadi orang-orang Kristen yang mendasarkan dirimu pada firman Tuhan. Saya pikir itu yang akan menjadi fondasi bagi kita. Karena kita nggak tahu nih habis maaf ya Kristen progresif ini. Tahu-tahu ada Kristen apa lagi? Dengan ajaran yang lain lagi. Alternatif? Terus, alternatif lah ya. Atau Ngeri banget ya. dengan pop culture atau pop apalah. Jadi maksudnya gini. Kita tidak sedang melawan Kristen progresif dalam arti melawan Kristen progresifnya. Tapi kita mau membangun diri di dalam ajaran yang benar supaya ketika ada ajaran-ajaran yang mungkin di situ kita merasa wah ini kayaknya perlu diuji dan segala macam, kita punya dasar yang baik. Nah jadi karena itu saya sangat mengharapkan teman-teman semua adalah jadi anak muda Kristen yang berdasar pada Alkitab. Mungkin jadi Kristen Alkitabiah lah, gitu ya. Alternatifnya, tapi Kristen yang fondasinya jelas sehingga akan menjawab sesuai dengan apa yang kamu lihat dan gumulkan di dalam firman Tuhan. Karena memang tidak terpungkiri ya Bang Alex, benar tadi kata Bang Alex, suatu hari nanti mungkin ada aja. Nanti muncul lagi. Muncul lagi ya Kristen yang nanti lain ya. tim lagi yang bikin Kristen apa gitu, viral. Kristen Timothy. Timothy. Aneh banget. Enggak. Iya. Tapi maksudnya memang satu hal pentingnya ini melihat bahwa adanya concern kita mengenal Alkitab ya. So jadi kayak ke depannya kalau misalnya nanti teman-teman mungkin diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang lain, kita udah siap ya. Betul. Kita udah siap gitu ya. Wah, Bang Alex sekali lagi thank you buat waktunya. Sama-sama tim. Tidak terasa ya teman-teman. Saya juga jujur ya kalau misalnya enaknya jadi host itu kayak gini teman-teman. Bisa nerima langsung gitu live secara langsung gitu apa yang menjadi menjadi topik hari ini gitu. Nah kita pun dari pengurus YOC kita juga berharap teman-teman yang menonton ini juga boleh mengambil faedahnya, mengambil maknanya dan juga bisa mengambil inspirasinya. Oke teman-teman, sampai jumpa di momen podcast berikutnya. Be more like Christ, be more progressive. Bye-bye teman-teman. Bye-bye. Nah teman-teman YOC, jangan lupa untuk follow Instagram kita di Youth GKBJ SMH, YOUTH GKBJ SMH. Di situ akan ada banyak artikel-artikel menarik dan juga pengumuman terbaru tentang WOC. Jadi teman-teman bisa cek tuh update soal YOC di situ. Terus jangan lupa dengerin podcast YOC, ketik Poyo di Spotify ya. Teman-teman juga bisa tahu podcast-podcast apa aja yang pernah kita lakukan. Jadi jangan sampai lewatkan ya teman-teman.